Mas, kamu nyerah aja, jangan bikin ini jadi sulit. Lepaskan saya! Oh! Tolong! Mobil siapa nih? Lepaskan saya! Lepaskan! Tolong! Kurang ajar! Lepaskan istri saya! Bapak mau kemana? Ngapain dia ngejar-ngejar segala lagi? Apaan? Mau banget sini. Lukman! Lukman! Jangan lari kamu, Lukman! Lukman! Hei! Lepaskan saya! Lukman! Lukman! Keluar kamu, Lukman! Kalau berani lawan saya, Lukman! Lepaskan saya! Hei! Kamu pikir di hutan ini? Kalau memang benar apa yang Anda katakan itu, atas nama pribadi, saya mohon maaf. Dan atas nama menantu saya juga mohon maaf. Anda tak perlu khawatir. Saya akan seret menantu saya ke polisi. Kebenaran harus ditegakkan. Pegang kata-kata saya. Hendra Saputra. Oke. Lebih baik sekarang kita bicara di dalam. Sore, Pak. Saya minta maaf ya, Pak. Dengan semua masalah yang sudah terjadi, saya benar-benar malu. Saya minta maaf ya, Pak. Maaf, Anda siapa ya? Saya Prita. Dan saya akan ceraikan dia. Saya juga sebenarnya capek dengan kelakuan dia. Bapak, tenang dulu ya.
Ibu tenang aja. Saya tidak menyalahkan ibu dan juga Pak Saputra. Saya tetap menyalahkan suami ibu Lukman. Dan saya akan tetap membawa dia ke kantor polisi. Ya, harus itu. Silakan, Pak, diminum kopinya. Ya, terima kasih. Mas Fadil, sekarang kita bawa menantu saya yang kurang ajar ini ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Iya, Pak. Kita langsung ke kantor polisi. Silakan, Mas Fadil duluan. Saya akan mengikuti. Baik, Pak Saputra. Ma, Papa mana sih? Kok nggak pulang-pulang? Mama juga. Saya ikut turut berduka ya, Bu. Saya juga turut berduka cita. Kalian sudah membunuh suami saya. Saya nggak sudi ada manusia-manusia itu di situ. Pergi! Mama kenapa, Ma? Mama pergi dari sini saja. Enggak mau. Tiara nggak mau. Tiara dengar. Tiara dengar Mama. Ini semua demi kebaikan Tiara. Tiara harus pergi dari sini. Itu siapa, Ma? Terima kasih atas bantuannya. Revan, ayo. Ya, tolong kamu jaga mama kamu baik-baik. Singkirkan dia selamanya. Om, jangan, Om! Om, jangan! Tidak! Cuma mimpi. Semua itu udah lama berlalu.
Tasya. Iya. Tasya. Ibu Santi, Nak. Ibu Santi. Mama kamu makin parah. Ayo. Ma. Bi, panggil dokter, Bi. Ambulans, Bi. Cepetan, Bi. Ma bertahan ya, Ma. Waktu Mama sudah tiba, sayang. Kamu dengerin Mama ya. Waktu Mama Aku sudah kembali, Ma. Dan aku akan balas kematian Papa dan Mama. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Perusahaan dan pabrik Saputra sudah berkembang sangat pesat. Mari kita maju dan berkembang bersama di masa yang akan datang. Aldo bangga sama Mama. Di mana putra mereka yang satu lagi? Sang juara, para The Pretty Boy Johnson! Dan kali ini akan ditantang oleh juara muda. Dia adalah Reva The King Saputra! Coba aku punya peluang namanya. Makasih ya Tiara, gak pernah ada orang yang ngomong seperti itu. Enggak, Revan adalah bagian dari keluarga Saputra, musuh aku. Bunga ini buat kamu. Gue gak perlu bunga. Apalagi dari orang yang belum pernah gue kenal. Gue gak mau lu salah paham. Gue bukan tipe cowok yang genit, yang sering ngasih bunga ke cewek. Gue merasa ada yang beda sama lo. Gue juga gak tahu kenapa. Gue merasa gue dan lo udah kenal lama. Oh, jadi itu kalimat andalan lo buat tebar pesona sama perempuan. Maaf ya, kalimat tuh basi buat gue. Bukan gitu, bukan gitu. Gue serius. Gue serius. Terakhir gue kasih bunga ini ke perempuan itu 15 tahun lalu. Sini. Woi! Mana mereka? Tunggu. Kalian ke sana. Saya ke sini ya. Baik, Bos. Baik, Bos.
Mereka sudah menjauh. Ayo. Ayo. Ini makam bos saya. Kamu ngapain pakai nyabutin rumput? Pakai nangis pula lagi. Seandainya saya bisa ngenalin kamu sama atasan saya yang ini nih. Saya yakin sekali. Pasti atasan saya yang namanya Pak Fadil pasti akan senang sekali kalau ketemu kamu. Tapi sayang, atasan saya udah mati. Pak Fadil itu orangnya baik sekali, sering sekali ngebantu saya. Dan Pak Fadil itu orangnya hebat. Dia berani ngelawan orang-orang yang zalim itu. Bahkan Pak Fadil itu sangat berani sekali melawan si Lukman. Iya, si Lukman. Keluarga Saputra sangat tega sekali. Mereka memasukkan saya ke rumah sakit jiwa. Ini karma buat kamu karena telah mengganggu keluarga Saputra. 5 apa yang telah dikerjakan oleh mereka. Tapi kamu harus segera pergi dari sini. Di sini banyak orang jahat. Ayo, kamu harus segera pergi. Maafin Tiara ya, Pak. Tiara baru bisa kesini sekarang. Maafin Tiara selama ini gak ngurusin bakal Papa. Papa gak usah khawatir. Tiara akan ngebuat mereka yang udah ngebunuh Mama sama Papa ngebayar kesalahannya satu persatu. Dan Tiara gak akan berhenti, Pak, sampai mereka membayarnya. Tiara janji. Hei kamu! Permainanku belum berakhir, Lukman. Aduh! Tiara? Tiara, kamu ngapain di situ? Sini, Tiara. Ayo masuk ke dalam. Tiara? Ayo masuk. Papa.
Aku gak boleh nangis. Nangis cuma buat aku lemah. Aku harus kuat karena aku harus membuat keluarga Saputra yang menangis darah. Ada orang gila menyerang putri saya. Tapi kalian diam saja. Kalian datang ke sini dengan tangan kosong. Sekarang semuanya pergi dari hadapan saya. Pergi. Pergi. Ada 2 orang yang menyerangmu. Bahkan salah satunya orang gila. Tapi kamu dan anak buahmu tidak bisa apa-apa. Bahkan dia mematahkan tangan. Kamu itu laki-laki lemah. Kalau bukan karena putri saya nggak mau kamu masuk keluarga ini. Udahlah, Pak. Udah. Prita yakin Mas Lukman pasti bisa menemukan cara untuk menyelesaikan semua ini, Pak. Dia pasti akan menemukan 2 orang itu. Kenapa kamu masih belain dia? Aku aja sih. Kamu kapan datang? Aku bangga banget sama kamu. Pasti aku jadi Hebat. bangga. Jagoan. Pertama, kamu bisa nyelamatin orang gila dari kecoa-kecoanya si Lukman. Kedua, kamu berhasil matahin tangannya Lukman padahal anak buahnya tuh semuanya tuh ngepung kamu. Enggak lah, kamu juga hebat kok. Tahu nggak kenapa hebat? Kamu tuh berhasil membuka peluang yang udah lama aku tunggu-tunggu. Peluang apa, Rik, maksudnya? Jadi, menurut informan aku, Pak Hendra langsung mecat semua anak buahnya beserta si Lukman. Dan ini adalah peluang yang udah lama aku tunggu-tunggu. Kenapa? Karena aku mau masukin anak buah aku ke markasnya si Hendra sama si Prita. Jadi,
dia bisa jadi mata dan telinga kamu. Ngapain lo? Tidak, saya cuma ngatain di luar. Pergi! Ya, apa sih? Hati-hati ke bahaya. Bahaya. Ini fluid. Kalau misalkan ada bahaya, tiup aja itu. Ntar ada yang nolongin kok. Terus hati-hati, ini Jakarta. Enggak, Rik. Ini pertarungan aku. Aku nggak mau lagi utang budi sama... Utang nyawa. Dan itu artinya pertarungan kamu, pertarungan aku juga. Dengerin aku. Kamu yang dengerin aku, ya. Sini, dengerin aku. Mulai besok, aku bakal masuk ke markasnya Hendra sama si Rita. Oke? Dan misi utama kita adalah mendapat kepercayaan dari keluarga itu. Kamu percaya sama kemampuan aku? Dia percaya. Nah gitu dong! Lama banget kalau dia percaya aja lama. Oh iya, aku masih ada kejutan lagi buat kamu. Aku bakal nemuin kamu, orang yang ikut sama aku sekarang. Pagi Pak Revan. Pagi, Mas. Nih, tanda tangan ya. Baik, Pak. Wah, Pak Revan antar sendiri ini hasil ladangnya. Mas, kalau di pertandingan saya, semua orang itu setara. Semuanya saya anggap mitra kerja saya. Apapun yang mereka kerjakan, saya kerjakan juga. Hebat, Pak Revan. Waduh. Pak. Udah, nggak usah, Pak. Biar saya aja. Robi, puncak sini, Bu. Tolong Biar sini saya ke dalam ya. Bawa ke dalam. Oh, jadi gadis galak itu tinggal di hotel ini. Wow banget. Ngintip sekali lagi. Gue cuma pengen lihat senyum lo. Please, Natasha. Tenang, Natasha. Tenang, Tiara. Siapapun kamu saat ini, ingat. Kamu berada di tempat ini untuk tugas tertentu. Bukan untuk berdebar-debar norak seperti ini. Revan itu cuma teman masa kecil kamu. Selamat pagi. Pak Hendra. Alah, tadi mana? Erik ini memiliki layanan keamanan terbaik di Jakarta. Sebenarnya kantor layanannya sudah full book.
Jadi saya terpaksa menggunakan koneksi pribadi saya agar Erik bisa mendahulukan kebutuhan Pak Hendra. Kayaknya ada yang sibuk banget nih sama besi-besi ini. Sampai-sampai tunangannya datang dicuekin. Yakin kamu mau cuekin tunangan kamu ini? Apa dia? Hei, lo jangan tersinggung ya. Lagi pula kalau di luaran sana gue ada masalah, gue bisa nyelesain sendiri. Dan gue nggak butuh pengawal pribadi kayak lo. Aldo. Wah, biar aku coba ngomong sama Aldo ya, Opa. Opa tenang aja di sini. Pak, aku keluar sebentar ya. Aldo, sayang tunggu dong. Sayangku, kamu tuh nggak ada salahnya kan kalau dengerin nasihatnya Opa Hendra. Dia tuh sayang banget sama kamu. Kamu dengerin aku deh. Mungkin dia takut kalau ada orang di luar sana yang mau jahatin kamu. Kalau ada orang yang mau jahatin aku bisa jaga diri sendiri. Aldo Saputra tidak membutuhkan Dayang yang selalu dampingin aku. Udah ya. Aku lagi banyak pikiran. Daripada kita ngomongin hal yang gak penting, mendingan kita jalan-jalan. Habis itu... Bandel ya kamu ya. Oke, kita jalan-jalan. Nggak ada tempat untuk kaleng rombeng ini parkir di halaman keluarga Saputra. Lebih baik mobil lo ini lo parkir di pinggir jalan sana. Kalau nggak ada parkiran di dalam, mobil gue parkir di sini. Lo nggak mau kan Aldo sama gue? Apa lo lupa? Kemarin lo sendiri yang nyerahin piala ke gue sebagai bulan terbaik di kota ini. Revan. Lu pikir dengan lu bermain lumpur kayak kebo, terus lu ngerasa diri lu tuh jagoan?
Rama masih dalam pemeriksaan. Nggak boleh ada kegiatan apapun di dalam tanah itu. Sebaiknya Opa lupakan saja impian Opa untuk membangun mall di tanah itu. Kamu pikir surat peringatan itu akan menghentikan saya? Saya, Hendra Saputra, tidak akan pernah mundur. Saya tetap akan membangun mall di tanah itu. Dan kamu beserta orang-orang dungu itu akan saya singkirkan. Cuma saja Opa merobek kertas itu. Itu nggak akan merubah keadaan. Surat peringatan tetaplah surat peringatan. Ingat Opa, ini negara hukum. Aku tahu orang-orang di keliling Opa bisa melakukan apa aja, tinggal Opa perintah. Tapi itu bukan berarti Opa bisa seenaknya melanggar hukum. Bagus kamu. Sekarang kamu berani berdebat dengan Opa kamu sendiri. Kamu adalah Hendra Saputra, si pengisap darah orang miskin. Ngajak kamu. Saya nggak percaya kalau dia itu cucu Anda, Pak Hendra. Seharusnya saya sudah menyingkirkan anak haram dari Lukman itu sejak dia lahir. Ini salah satu kesalahan besar yang pernah saya lakukan. Saya membiarkan berita untuk merawatnya dan menjadi keluarga Saputra. Dan sekarang dia sudah besar. Dia menjadi duri dalam daging dan keluarga Saputra. Dari kecil, Revan memang selalu menjadi penghalang keluarga kita. Dari awal memang dia nggak setuju kalau ada mall di tanah pertanian itu. Dan perkaranya cuma sepele. Cuman gara-gara ada beberapa petani yang mendukung dia. Makanya dia berani-berani melaporkan Opa. Tapi Opa nggak usah khawatir. Aku dan tanganku akan menyingkirkan Revan. Tidak. Jangan sekarang. Erik, kamu awasi dia. Dan jangan sampai kamu ketahuan. Jaga cucu saya. Jangan sampai terjadi apa-apa dengan dia. Nyawa kamu taruhannya. Saya kirim kamu ke neraka. Siap. Siapa, Bi? Erik. Kurang ajar. Ngapain Erik ikutin gua? Pak Aldo! Pak Aldo! Pak Aldo, ini saya gimana, Pak? Pak Aldo! Pak Aldo! Pak Aldo! Pak Aldo! Berhenti lo! Ya!
Sini aku bantu. Kamu gak apa-apa kan? Ya ampun, Cirat, kamu. Leher kamu juga memar. Mana lagi yang sakit? Bisa jalan nggak? Ayo aku bantu. Baru kali ini aku melihat perpaduan yang sempurna. Ketika keindahan bergabung dengan kekuatan dalam seorang gadis. Gak usah berlebihan deh. Tapi aku akuin kalau kekuatan memang aku latih dari dulu. Aku berlatih keras buat jadi perempuan yang kuat. Ini kamu sakit banget ya? Ini harus diobatin. Luka kamu di jidat sama di leher. Aku gak apa-apa kok. Tapi ini harus diobatin. Ini tuh memar, ini juga luka. Yuk, aku bantu. Udah, kamu gak usah khawatir. Kenalin. Nama aku Aldo. Natasha Suherman. Aldo, kamu tuh punya banyak musuh ya? Sebelum hari ini, sebenarnya aku gak punya musuh. Kamu dan keluarga kamu sejak dulu selalu punya musuh. Sayangnya musuh-musuh kamu itu nggak pernah bersuara. Makanya aku di sini mewakili mereka untuk menyuarakan dosa-dosa keluarga kamu. Aku ini musuh nomor 1, musuh kamu dan musuh keluarga kamu.